Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Derika, semester 7, jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang manajemen risiko, khususnya tentang komponen dan jenis manajemen risiko. Tonton sampai habis ya. Dalam matematika, manajemen risiko juga dipelajari. Dilihat dari pengertiannya, manajemen risiko adalah suatu metodologi terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia yang termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan sumber daya. Sederhananya, manajemen risiko adalah cara yang dilakukan untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi di masa depan yang akan mengganggu berjalannya suatu perusahaan. Proses ini dimulai dari identifikasi risiko, penilaian risiko, penentuan respon terhadap risiko tersebut, dan pengawasan keberjalanan respon tersebut. Di video kali ini akan membahas tentang manajemen risiko, memiliki komponen dan jenis-jenisnya, yaitu penjelasannya sebagai berikut. Komponen manajemen risiko. Menurut COSO, Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission, komponen tersebut ada 8. Yang pertama adalah lingkungan internal, yang kedua penentuan sasaran, yang ketiga identifikasi peristiwa, keempat penilaian risiko, kelima tanggapan risiko, keenam aktivitas pengendalian, ketujuh informasi dan komunikasi, kedelapan pemantauan. Komponen pertama adalah lingkungan internal. Komponen ini merupakan sikap seorang manajer atau pemimpin perusahaan terhadap operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Biasanya hal ini mencakup etika, kompetensi, integritas, dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi. Lingkungan internal adalah lingkungan yang terbentuk dalam suatu organisasi atau perusahaan sebagai hasil dari filosofi, gaya operasional, dan struktur organisasi perusahaan. Lingkungan internal memiliki pengaruh besar dalam suatu organisasi atau perusahaan, sehingga struktur organisasi, budaya kerja, dan pendelegasian wewenang harus jelas dan tertulis. Yang kedua, komponen penentuan sasaran. Perusahaan menetapkan tujuan operasional sebagai dasar untuk mengidentifikasi dan mengelola semua resiko. Target ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu strategic objektif, fokus pada upaya realisasi visi dan misi. Yang kedua, activity objektif, fokus pada kegiatan operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Yang ketiga, identifikasi peristiwa. Seorang pemimpin mampu mengidentifikasi berbagai kejadian yang memiliki potensi berpengaruh pada strategi atau pencapaian tujuan suatu perusahaan. Kemampuan dalam mengidentifikasi ini mungkin memiliki potensi yang berpengaruh pada strategi dan pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Ketidakpastian kejadian yang akan timbul dapat memberikan dampak positif dan juga negatif. Yang keempat, penilaian risiko. Setelah mengidentifikasi peristiwa yang memiliki potensi untuk mempengaruhi upaya pencapaian tujuan perusahaan, langkah selanjutnya adalah menilai peristiwa tersebut. Apakah peristiwa tersebut mendekati perusahaan kepada tujuannya atau justru perusahaan menjauhi dari tujuannya? Penilaian risiko memungkinkan suatu organisasi atau perusahaan untuk menilai suatu peristiwa atau kondisi dan hubungannya dengan pencapaian tujuan perusahaan tersebut. Seorang manajer perlu melakukan analisis tentang kemungkinan dampak risiko ini dari dua perspektif. Yang pertama, kecenderungan atau peluang terjadinya risiko tersebut. Yang kedua, dampak atau besaran dari realisasi risiko. Yang kelima, tanggapan risiko. Seorang pemimpin perusahaan melakukan penilaian terhadap risiko, lalu menentukan sikap atau responnya terhadap risiko tersebut. Respon ini tergantung pada risiko yang dihadapi. Respon atau tanggapan tersebut dapat berupa bentuk menghindari risiko, mengurangi, memindahkan, atau menerima risiko tersebut.
Yang keenam, aktivitas pengendalian. Proses ini merupakan persiapan prosedur atau kebijakan yang membantu memastikan bahwa respon terhadap resiko yang dipilih sudah memadai dan dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini meliputi membuat kebijakan atau prosedur, pelimpahan wewenang, mengamankan aset perusahaan, pemisahan fungsi, dan pengawasan. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi. Kegiatan ini berfokus pada mengidentifikasi informasi dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak terkait melalui media komunikasi yang tepat. Dengan begitu, setiap orang yang mendapatkan informasi dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Beberapa faktor penting dalam menyampaikan informasi meliputi kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi. Yang terakhir, pemantauan. Monitoring adalah komponen terakhir dalam manajemen risiko. Proses pemantauan ini dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan setiap komponen berfungsi sebagaimana mestinya. Hal yang penting perlu diperhatikan dalam proses monitoring adalah pelaporan yang tidak lengkap dan berlebihan. Jenis-jenis risiko ada 6. Yang pertama, resiko operasional, yang kedua resiko hazard, yang ketiga resiko finansial, yang keempat resiko strategik, yang kelima resiko pasar, dan yang keenam adalah resiko keamanan. Manajemen resiko hazard. Manajemen ini berkaitan dengan resiko yang berpotensi untuk mengakibatkan keberangkutan atau kerusakan. Resiko perilaku adalah resiko paling besar yang dapat menimbulkan kerugian bisnis. Penyebabnya itu ada 3, yaitu legal hazard, physical hazard, dan moral hazard. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.